Hai, perkenalkan nama saya Ikhwan Ayu Tama, mahasiswa Prodi Sistem Informasi 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Marilah kita langsung menuju ke materi. Baiklah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih jaringan komputer. Jaringan komputer ialah sebuah kumpulan komputer yang terhubung dalam satu kesatuan. Jadi setiap komputer yang terhubung oleh sebuah kabel atau mungkin menjadi satu itu disebut jaringan komputer. Kemudian sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Jaringan komputer dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Dan ini pertama adalah perbandingan jaringan komputer menurut wilayah cakupan. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. PAN ini merupakan jaringan komputer yang merupakan paling sempit karena sistemnya itu personal. Misalnya itu kayak dua komputer jadikan satu di satu rumah gitu. Jaringan tipe kedua yaitu LAN atau Local Area Network. LAN ini menjadi sedikit lebih besar daripada PAN. LAN ini biasanya bersifat misalnya satu gedung perkantoran, kemudian satu institusi seperti itu. Jenis jaringan berikutnya ialah MAN atau Metropolis Area Network. Metropolis Area Network seperti namanya, yaitu metropolis atau kota. Jadi MAN ini tuh menghubungkan jaringan komputer dari kota, antar kota. Misalnya dari kota A ke kota B atau mungkin ke kota-kota lainnya. Jaringan komputer berikutnya dan terakhir adalah WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network ini merupakan jaringan komputer paling luas karena sistemnya itu global, sistemnya itu satu dunia gitu. Jadi antar negara, bukan lagi antar kota. Lebih luas lagi daripada MAN. Kemudian klasifikasi kedua yaitu jaringan menurut cara aksesnya. Jadi jaringan itu dibagi menjadi dua cara mengakses. Yang pertama itu intranet. Jadi intranet itu jaringan yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu. Jadi tertentu, misalnya itu kayak jaringan milik perusahaan. Jadi perusahaan itu yang bisa akses itu ya orang-orang perusahaan tersebut. Orang luar nggak bisa mengakses seperti itu. Kemudian jaringan kedua yaitu internet. Internet ini tuh ya yang kita gunain jaringannya sistemnya global. Semua bisa masuk atau bisa nyambung ke internet. Berikutnya merupakan topologi jaringan. Di gambar ini ada beberapa contoh topologi jaringan. Yang pertama itu topologi jaringan dengan bentuk bus, terus kemudian ada ring, kemudian ada star dan ada mesh. Yang pertama topologi bus. Topologi bus itu memiliki bentuk yang memanjang gitu. Yang ya berderet. Ada ujung gitu. Nah, kelebihan dari topologi bus ialah biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Kemudian penambahan client atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan.
Namun topologi bus juga memiliki beberapa kekurangan. Misalnya, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Kedua, proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Kemudian kekurangan berikutnya, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Berikutnya topologi ring, yang seperti gambarnya seperti ring yang tidak memiliki ujung, lingkar, nggak ada ujungnya. Nah, topologi ring ini tuh memiliki kelebihan performanya lebih baik daripada topologi bus. Terus kemudian mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Biaya instalasi yang cukup murah. Dan juga kekurangan dari topologi ring adalah kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshoot bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Kemudian pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data, sama seperti di topologi bus. Topologi berikutnya ialah topologi star. Ya, bentuknya seperti bintang. Ada yang ada di tengah. Ya, di tengah itu sebagai hub atau penerima data, pengirim data juga. Nah, topologi star ini memiliki kelebihan apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer lain karena memiliki jaringannya sendiri-sendiri, memiliki kabel sendiri-sendiri seperti di gambar. Mereka memiliki kabel sendiri-sendiri. Kemudian tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Namun topologi star juga memiliki kekurangan. Kekurangan topologi star seperti jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Kemudian cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biayanya dikeluarkan juga dibilang cukup mahal. Jaringnya sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi berikutnya ialah topologi mesh. Ya, terlihat rumit sekali kan. Kelebihan dari topologi mesh, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Kemudian besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang yang sangat baik. Namun kekurangan dari topologi mesh ini biasanya dari biayanya banyak besar banget karena kabel yang digunain lebih banyak. Kemudian proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit. Kemudian dan juga membutuhkan banyak kabel. Baik, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video saya. Makasih.